Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara seperti untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik dan lain sebagainya. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak mempunyai 4 cara. Menurut Rizky, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem dimulai dari official assessment system, kemudian semi-self assessment system, dan withholding system, serta yang terakhir adalah self-assessment system. Nah, adapun cara dan sistem pemungutan pajak itu sendiri adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, bisa dikatakan sebagai metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam pemungutan pajak, sedangkan di Indonesia mempunyai 4 sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama, full self-assessment system. Full self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Nah, ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Nah, yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, semi-self assessment system. Semi-self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan Fiskus. Untuk sistem ini, pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus dibayar sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Keuntungan sistem ini adalah adanya koreksi yang seimbang antara wajib pajak dengan pegawai pajak, sehingga validitas dan kesahihan data tidak diragukan lagi. Dengan data yang bersifat valid juga akan berimplikasi pada kecilnya terjadi risiko kerugian terhadap negara. Kelemahan sistem ini adalah dari segi waktu akan dibutuhkan banyak waktu mengingat pengisian data oleh wajib pajak yang diikuti dengan koreksi oleh pemungut pajak serta menimbulkan perselisihan dan secara ekonomis akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lain. Yang ketiga, official assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau Fiskus. Wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah adanya SKP atau surat ketetapan pajak dari Fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1944 atau pajak pendapatan, PPS 1925 atau pajak perseroan, PKK 1932 atau pajak kekayaan. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Dua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Nah, yang ketiga, Fiskus tidak ikut campur dan mengawasinya. Yang keempat, withholding system. Withholding system adalah sistem pemungut pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Ciri-cirinya, wewenang memotong atau memungut pajak yang terhutang ada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan wajib pajak. Nah, selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak itu sendiri merupakan sebuah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terhutang. Adapun macam-macam tarif pajak, yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional. Tarif sebanding atau proporsional itu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap
berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Yang kedua, tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besar tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh, tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UHPP nomor 7 tahun 2021 yang memperbarui pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH. Yang keempat, tarif degresif. Tarif degresif yaitu tarif berupa presentasi tertentu yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, selanjutnya fungsi pajak. Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara dan juga tidak mendapat imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan publik. Adapun fungsi-fungsi pajak antara lain, yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai pendapatan negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk pembangunan negara, pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan seperti biaya operasional, belanja barang, belanja pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti pemerintah menetapkan pajak bea masuk yang tinggi untuk barang yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dalam suatu keadaan perekonomian ada fenomena kenaikan harga yang meningkat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu atau dikenal sebagai inflasi. Karena itu, pemerintah perlu mengendalikan inflasi dengan cara mengatur pengedaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi anggaran. Fungsi perpajakan sebagai redistribusi anggaran adalah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan negara, di mana pajak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak yang besar dikumpulkan dari masyarakat kaya dan dana ini kemudian dikelola untuk pembangunan dan dukungan bagi masyarakat. Nah, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu sistem pemungutan pajak mekanisme yang bisa dikatakan sebagai metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Di Indonesia mempunyai 4 sistem pemungutan pajak yaitu Full Self-Assessment System, Semi Self-Assessment System, Official Self-Assessment System, Withholding System. Tarif pajak merupakan sebuah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Tarif pajak ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu tarif berbanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Tentunya pajak sendiri memiliki fungsinya, yaitu fungsi anggaran atau budgeter, yang dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, dan fungsi mengatur atau reguler, yang dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.